Astronomi adalah salah satu ilmu pengetahuan yang menarik untuk dikaji dan dipelajari. Begitu banyak misteri dan keindahan di dalamnya, salah satunya adalah bulan. Bumi sebagai planet ketiga dalam sistem tata surya memiliki sebuah satelit pengiring alami yang bernama bulan. Berikut kami rangkum 6 peristiwa bulan sebagai satelit bumi versi on the spot. Rotasi bulan. Seperti planet-planet dalam sistem tata surya, bulan juga memiliki beberapa gerakan. Yang pertama adalah rotasi. Rotasi bulan adalah gerakan bulan berputar pada porosnya. Lamanya bulan berputar pada porosnya sama dengan lamanya waktu bulan mengelilingi bumi, yaitu 29,53 hari. Hal tersebut yang menyebabkan bulan akan terlihat selalu sama oleh pengamat yang berada di bumi. Revolusi bulan terhadap bumi. Pemirsa sudah tahu apa itu revolusi? Revolusi bulan adalah proses perputaran bulan mengelilingi bumi pada orbitnya. Peristiwa ini menyebabkan bulan tampak berubah-ubah posisinya setiap hari, bergantung pada kedudukannya terhadap bumi dan matahari. Wah, pantas saja, bentuk bulan akan selalu berubah-ubah jika dilihat setiap harinya. Fase bulan. Bulan tampak berubah-ubah posisinya setiap hari bergantung pada kedudukannya terhadap bumi dan matahari. Perubahan kedudukan ini disebut sebagai fase bulan. Fase bulan terdiri dari 4 fase. 1. Fase bulan baru atau bulan mati, yaitu awal penampakan bulan mulai terlihat seperti seberkas cahaya lengkung. 2. Fase kuarter awal, yaitu ketika bulan masuk pada fase seperempat periode revolusinya terhadap bumi. Pada fase ini, bulan terlihat sebagai bulan separuh antara fase bulan baru dan kuarter akhir yang berbentuk sabit. 3. Fase bulan purnama, yaitu ketika bulan menempuh separuh lintasan orbit revolusinya terhadap bumi yang menyebabkan bulan terlihat bulat sempurna. 4. Fase kuarter akhir, yaitu ketika bulan menyelesaikan 3/4 lintasan orbit revolusinya terhadap bumi, sehingga wujud bulan berbentuk bulan separuh. Revolusi bulan bersama bumi dan matahari. Selain berevolusi mengelilingi bumi, bulan juga berevolusi bersama bumi mengelilingi matahari. Periode edar bulan mengelilingi matahari memiliki waktu yang sama dengan periode revolusi bumi, yaitu 1 tahun. Sistem penanggalan bulan. Selain menjadi penerang saat malam, bulan juga bermanfaat sebagai pedoman penanda waktu. Sejak lama, sistem penanggalan bulan dipakai oleh orang-orang terdahulu. Hingga saat ini, sistem penanggalan bulan masih digunakan. Bulan mengitari bumi dalam periode waktu 29,53 hari. Hal ini menyebabkan sistem penanggalan bulan memiliki jumlah hari antara 29 atau 30 hari dalam satu bulannya. Gerhana. Gerhana merupakan fenomena astronomi yang terjadi akibat benda langit berada dalam bayang-bayang benda lainnya. Fenomena gerhana terjadi akibat gerak revolusi bulan terhadap bumi dan revolusi bulan bersama bumi terhadap matahari. Gerhana terjadi menjadi 2, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Bagaimana 2 peristiwa tersebut bisa terjadi? Simak penjelasan berikut ini. Selamat pagi pemirsa, bersama saya Gina Liza. Di sini saya sedang berada di kantor BMKG Tanjung Pinang. Saya di sini akan mewawancari Ketua BMKG Tanjung Pinang tentang gerhana. Selamat pagi Kak Nelsi. Pagi. Saya di sini dari tim On The Spot ingin mewawancarai Kakak tentang gerhana matahari dan gerhana bulan nih. Boleh nggak? Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama aja ya. Pertanyaan pertama itu, kan gerhana itu ada 2 nih, gerhana bulan sama gerhana matahari. Apa sih beda kedua gerhana itu? Gerhana matahari itu terjadi pada saat posisinya berada pada posisi yang berlawanan dengan matahari atau phase phenomenon. Ketika bulan melintasi bayangan bumi di garis edarnya, cahaya matahari yang seharusnya mengenai bulan terhalang oleh bumi, sehingga seseorang yang berada di bumi akan melihat bulan seolah-olah hilang pada saat itu. Kalau gerhana bulan terjadi pada malam hari, sedangkan gerhana matahari merupakan peristiwa tertutupnya matahari oleh bayangan bulan ketika bulan berada di antara matahari dan bumi.
Pada daerah penumbra, seseorang akan melihat gerhana matahari sebagian, sementara orang yang berada pada daerah umbra akan melihat fenomena gerhana matahari total atau cincin. Oke Kak, untuk pertanyaan yang kedua. Jadi di dalam gerhana itu kan ada dua istilah ya, ada umbra dengan penumbra. Apa sih bedanya umbra dengan penumbra itu? Kalau umbra itu daerah yang gelap karena cahaya mataharinya terhalang penuh oleh bumi. Sedangkan penumbra itu daerah yang samar akibat cahaya mataharinya terhalang sebagian oleh. Oke Kak, untuk gerhana matahari itu berapa tahun sekali sih adanya? Gerhana matahari itu terjadi 3-4 tahun sekali. Oke Kak, perkiraan kapan sih akan terjadi gerhana matahari selanjutnya? Perkiraan terjadi gerhana matahari berikutnya itu pada tanggal 27 Juli 2021. Apa sih yang Kakak rasakan jika terjadi gerhana matahari itu? Biasa aja sih, soalnya kan kalau terjadi gerhana matahari itu emang udah jadi tugas tim kami buat mengamati fenomena tersebut lalu memberitakannya kepada masyarakat. Oke, terima kasih Kak. Untuk pemirsa dan teman-teman semua, itu aja informasi yang kita dapatkan dari BMKG Tanjung Pinang. Sekarang saya kembalikan ke studio on Spot. Baiklah pemirsa, itu dia 6 peristiwa bulan sebagai satelit bumi versi On The Spot. Sampai jumpa lagi di episode On The Spot selanjutnya. It sounds so clear to me.